Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan persiapan data terlebih dahulu. Jadi nanti yang digunakan itu data yang di sheet ini ya, data edit. Nah, dari tadinya seperti ini kita rubah dulu menjadi angka. Ini ada kodenya ya, dari 1 sampai 5. Kemudian ini untuk rumusnya ya. Ini adalah rumusnya, nanti bisa diikuti seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, jadi nanti yang digunakan data ini ya. Nah, setelah seperti ini kita buat data baru untuk membuat data yang berformat CSV, karena yang kita gunakan di Smart PLS itu formatnya CSV. Nah, caranya seperti ini. Ini kita copy ya. Nah, ini kita copy seperti ini. Nah, seperti ini ya, copy, kemudian buat file baru, paste ya. Nah, seperti ini pastenya, paste value. Nah, ini kita hapus kuesionernya karena ini tidak digunakan. Kemudian nama variabel ini tidak digunakan. Nah, seperti ini ya. Terus seperti ini kita save. Nah, kemudian untuk nama bebas ya, kita tulis aja di sini sebagai CSV, data CSV seperti ini. Nah, kemudian yang terpenting ini ya, untuk file format. Nah, ini kita klik, kita rubah ke sini, ke CSV UTF-8, lalu di save. Jadi seperti itu cara membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file ini ya. Nah, ini yang sudah saya buat saja. Oke, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Untuk nama kita tulis saja contoh, create. Lalu ini ya, import data file. Nah, ini import data file, kita klik, kita masukkan data yang sudah kita buat tadi. Nah, ini CSV ya, open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini merupakan analisis deskriptifnya ya. Dan ini kita bisa copy, ini ya, copy to Excel ya, kita klik saja. Kemudian kita bisa paste di sini di Excel. Nah, seperti ini, lalu dirapikan, nanti hasilnya seperti ini ya, seperti yang saya buat. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa back, lalu kita klik create model. Nah, untuk model tab kita pilih di sini PLSM, kemudian model name kita tulis saja di sini adalah contoh. Nah, save. Lalu kita masukkan ini ya, indikator ini ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. X1.1 tekan shift ya. Lalu kita klik X1.10. Nah, di blok seperti ini tarik enter. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita beri nama. Nah, ini supaya cepat seperti ini aja ya. Nah, ini kita copy. Nah, lalu ini ya. Nah, yang di orange bullet ini double klik. Ini kita hapus, kita paste. Apply. Nah, seperti itu ya.
Nah, seperti ini. Lalu kita susun berdasarkan hipotesisnya. Nah, kita hubungkan ya dengan menu connect, kita tarik. Oke, kita rapikan ya. Nah, ini kita save. Nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan analisis ya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah pengujian PLS algorithm. Nah, ini deskriptif sudah kita lakukan tadi. Ini deskriptif yang tadi. Nah, kita menguji PLS algorithm itu kita menguji outer model dan inner model. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, ini kita save ya. Jadi ada dua cara untuk menge-save hasil output dari Smart PLS itu. Kita bisa save di dalam aplikasinya maupun di luar dari aplikasi. Nah, kalau di dalam aplikasi ini ya, tinggal kita save seperti ini, klik save, kita beri nama sesuai dengan tahapannya, PLS algorithm seperti ini. Kemudian kalau kita mau save di luar dari aplikasi Smart PLS, ini kita tinggal klik Excel ya, Excel export. Nah, lalu kita beri nama di sini, ini tahapannya ya, PLS algorithm. Nah, seperti ini, lalu kita klik save ya, seperti itu caranya. Nanti outputnya ya, output di analisis Excel itu bentuknya output di analisis Smart PLS itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya Excel. Nah, ini yang sudah saya buat itu berkelompok sesuai dengan tahapannya ya. Nah, ini sudah dibuatkan folder seperti ini, kayak seperti itu. Dan ini caranya sama ya di semua pengujian. Oke, ini bisa kita interpretasikan supaya tidak terlalu lama ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari loadingnya ya, loading faktor yang ini. Jadi loading faktor ini nilainya harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Nah, kita lihat di sini ya, outer loading. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini jadi seluruhnya sudah di atas 0,7 ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini untuk loading ya, untuk konstruk ya, yang ini sudah dapat dikatakan valid ya seluruhnya. Kemudian untuk AVE, nilai AVE ini kita menguji validitas dari variabel laten. Jadi konstruk itu yang kuning, laten ini yang biru ya. Nah, ini AVE. Kita lihat nilainya di sini ya, konstruk reliability and validity. Nah, ini AVE. Ya, nilainya ini harus di atas 0,5. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,5 ya. Jadi seluruhnya dapat dikatakan valid. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk konstruk dan latennya dapat dikatakan valid. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas kita menggunakan nilai Cronbach alpha. Ini ya. Nah, ini Cronbach alpha ini. Jadi untuk Cronbach alpha ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7 ya, dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahap ini seluruh variabelnya itu dapat dikatakan telah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk nilai ini uji discrete validity kita menggunakan HTMT ya. Karena ini kita menggunakan PLS4 sesuai dengan HAIR itu menggunakan nilai HTMT. Jadi cukup ini saja. Nah, untuk HTMT kita boleh dari sini discrete validity. Ya, kita gunakan yang list ya. Ini ya. Jadi nilai HTMT ini harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 dan dapat dikatakan bahwa pada data ini tidak terjadi masalah HTMT atau tidak ada masalah untuk diskriminannya. Nah, kemudian untuk inner model di sini ada pengujian Goddess of Fit Index, GOF index. Ini hanya sebagai tambahan ya, bisa digunakan atau tidak. Nah, untuk perhitungan GOF kita hitung secara manual di sini. Nih ya, ini penghitungan GOF indeksnya, nanti bisa dilihat ini ada rumus-rumusnya. Nah, nilainya adalah 0,514.
Nah, nilai ini masuk ke dalam kategori ini ya, GOF-nya itu kategori tinggi. Artinya untuk model penelitian ini bisa digunakan untuk pengujian hipotesis pada keakurasian yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini collinearity assessment atau nilai VIF itu kita peroleh dari sini. Nah, ini ya, VIF. Kita gunakan yang inner model list. Nah, ini nilai VIF-nya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5 ya, maka ini tidak terjadi masalah untuk multicollinearitasnya. Kemudian untuk coefficient determination atau R-square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat ya, nilai ini diperoleh dari sini R-square. Nah, nilainya 0,389. Nah, ini. Jadi 0,389 ini menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel ini ya, X1, X2, X3, X4 itu sebesar 38,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian ini. Seperti itu ya. Jadi untuk pengujian selanjutnya di sini ada nilai ini ya, predictor relevance. Nanti kita lakukan, kita lompat dulu ke effect size atau F-square. Nah, F-square kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini F-square. Kita gunakan yang list. Nah, F-square ini menunjukkan besaran pengaruh independen terhadap dependen tapi secara individu ya, atau secara parsial. Kalau R itu kan secara simultan, ini secara parsial. Jadi dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan begitu seterusnya. Di sini kita lihat bahwa untuk X1 ke Y1 nilainya 0,046. Nah, ini masuk kategori kecil ya. Di sini ada kategorinya. Nah, dari sini nilai F juga bisa melihat bahwa variabel mana yang paling memberikan pengaruh yang paling besar ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa persepsi manfaat ini memberikan pengaruh yang paling besar terhadap perilaku penggunaan payment. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengujian ini ya, predictive relevance, caranya seperti ini. Ini bisa kita back dulu, calculate, kemudian pilih menu blind folding, lalu start calculation. Seperti ini ya. Nah, kita gunakan nilai yang ini, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilainya ya, nilai Q-square-nya. Jadi 0,261. Nah, 0,261 ini masuk ke dalam kategori yang sedang. Di sini artinya adalah ini merupakan prediksi dari nilai R-square. Jadi ketika kita melakukan penelitian ulang menggunakan jumlah responden dan kuesioner yang sama, maka hasilnya akan berbeda dari yang sudah didapat ini ya. Jadi bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Untuk hipotesis menggunakan metode bootstrapping. Caranya seperti ini. Kita bisa back dulu, calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kita gunakan nilai yang ada di path coefficient. Nah, ini jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan nilai p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian untuk p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau signifikan itu berarti hipotesisnya diterima ya. Kalau tidak signifikan berarti hipotesisnya ditolak. Nah, ini jadi dua nilai itu yang diperhatikan. Nah, ini dapat kita ketahui ya. Jadi seluruhnya ini sudah lebih kecil ya dari 0,5, maka semua hipotesisnya itu diterima. Kemudian untuk ini X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, maka hipotesisnya diterima. Nah, untuk X2 sama seperti itu ya, positif signifikan. Nah, yang berbeda di sini X4 ini memiliki pengaruh negatif signifikan ya. Jadi persepsi resiko terhadap perilaku ini memiliki pengaruh negatif signifikan. Artinya jika resikonya semakin menurun, maka perilaku penggunaannya akan semakin meningkat, seperti itu. Oke, dan ini juga sudah ada ini ya, sudah ada lampirannya seperti ini, tinggal di copy saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.